kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai rekonsiliasi fiskal untuk memenuhi mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Edutivia Mardentini SPD MAK. Yang beranggotakan saya, Debbie Mareta Putri, dan rekan saya, Amelia Anissa, Ririn Pratiwi, Nugrahani, Lutfia Adinda, Rifda Nur Azmi, Rahma Sundari, Fitria Hidayana, Nur Rahmani Atifarianti, Tri Wulandari, dan Siti Kholila. Pada kesempatan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu pertama, mengenai pengertian rekonsiliasi fiskal, kedua, mengenai unsur-unsur proses rekonsiliasi fiskal, yang ketiga yaitu pendekatan dan penyusunan laporan keuangan fiskal, dan materi terakhir adalah hal-hal yang ditimbulkan dari rekonsiliasi fiskal. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian rekonsiliasi fiskal. Salah satu yang melatar belakangi dari dilakukannya rekonsiliasi fiskal karena laporan laba rugi yang diperoleh dari laporan keuangan komersial disusun berdasarkan SAK etap, yang mana hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk perhitungan pajak terutang. Karena perhitungan pajak terutang dilakukan atas dasar perhitungan menurut peraturan perpajakan. Maka dari perbedaan tersebut, untuk dapat menyusun laporan keuangan fiskal harus terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal sendiri merupakan proses penyesuaian antara laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk 1 tahun tertentu. Baiklah, saya Ririn Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur proses rekonsiliasi fiskal. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur penting dari proses rekonsiliasi fiskal, yaitu yang pertama, laporan laba rugi komersial. Dasar untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba rugi. Hal ini disebabkan karena pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan penghasilan biasanya dicatat di dalam laporan laba rugi. Hasil dari laporan ini adalah laba rugi yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah koreksi atau penyesuaian fiskal. Koreksi atau penyesuaian fiskal dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan atau ketentuan atau dengan lainnya. Di dalam akuntansi, terdapat beberapa metode atau asumsi yang dipakai dalam penyesuaian laporan keuangan. Asumsi atau metode ini yang kemungkinan terjadi perbedaan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini disimpulkan ada 2, yaitu beda waktu dan beda tempat. Yang terakhir adalah laba rugi fiskal. Hasil dari proses koreksi atau penyesuaian terhadap penghasilan atau biaya di dalam laporan laba rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah laba rugi fiskal. Laba rugi fiskal ini yang menjadi dasar di dalam perhitungan besar atau kecilnya pajak terutang bagi perusahaan. Saya Lutfia Adinda dengan NIM 0603128202502. Ini saya akan membahas terkait pendekatan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Penyusunan laporan keuangan fiskal itu menggunakan beberapa pendekatan. Itu seperti yang tertera pada PPT, ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, ketentuan pajak sangat dominan dalam proses penyusunan laporan keuangan, walaupun laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Kemudian, pendekatan yang kedua yaitu laporan keuangan fiskal extra comptable dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan komersial. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.
Artinya, jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan yaitu ketentuan pajak. Walaupun laporan keuangan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Nah, setelah dijelaskan ketiga pendekatan tersebut, untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, serta keinginan tercapainya tujuan efisiensi, maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan laporan keuangan fiskal extra accountable atau terpisah dengan laporan keuangan bisnis, di mana perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Rifdun Razmi akan menjelaskan mengenai hal yang ditimbulkan oleh rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu beda tetap atau beda permanen. Nah, beda permanen ini timbul karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi dan perpajakan. Yaitu karena adanya penghasilan dan beban ini ketika di akuntansi itu diakui, namun pada peraturan perpajakan itu tidak diakui. Nah, beda tetap ini akan mengakibatkan laba atau rugi menurut pajak yang berbeda secara tetap dengan laporan laba rugi menurut fiskal. Adapun beda tetap ini terjadi karena adanya peraturan perpajakan yang mengharuskan hal-hal berikut ini dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Yang pertama yaitu penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan secara final berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang kedua yaitu penghasilan yang bukan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Yang ketiga yaitu pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dalam kegiatan berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang terakhir yaitu beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang kedua adalah beda waktu atau beda sementara. Beda waktu di sini dimaksudkan perbedaan perlakuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan yang bersifat sementara atau temporer. Di mana dalam artian sebenarnya secara keseluruhan nilai beban dan nilai penghasilan itu sama saja. Hanya yang membedakannya adalah alokasi dalam setiap tahunnya. Nah, beda waktu ini biasanya timbul karena metode yang digunakan dalam akuntansi dan perpajakan dalam hal tertentu itu berbeda, seperti dalam hal akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian dan persediaan, serta kompensasi kerugian fiskal. Selanjutnya yaitu koreksi positif. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal akan menimbulkan sebuah koreksi, baik itu koreksi positif maupun koreksi negatif. Nah, koreksi positif terjadi apabila setelah suatu akun dikoreksi, maka akan menambah laba secara fiskal. Koreksi positif biasanya dilakukan karena adanya perbedaan sebagai berikut. Nah, yang pertama, berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, beban itu tidak diakui oleh pajak. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian fiskal lainnya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya Fitri Ahriana dengan NIM 063128202537 akan menjelaskan tentang koreksi negatif. Jadi koreksi negatif adalah koreksi-koreksi untuk mengurangi laba komersial sehingga laba fiskalnya nanti akan lebih kecil. Koreksi negatif biasanya dilakukan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Seperti contohnya yaitu warisan, sumbangan, zakat, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada penghasilan yang dikenakan PPH final berdasarkan pasal 4 ayat 2, yaitu adanya pemotongan penghasilan atas jasa tertentu, seperti sewa tanah, bangunan, undian, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan
fiskal. Lalu selanjutnya ada amortisasi komersial lebih kecil dibandingkan amortisasi fiskal. Selanjutnya ada penghasilan yang ditangguhkan atau penghasilan diterima di muka, dan penyesuaian fiskal lainnya. Baiklah, saya Rahma Sundari. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan dalam koreksi fiskal. Yang pertama yaitu penjualan neto. Yang kedua yaitu harga pokok penjualan yang terdiri dari maksud saya persediaan awal, pembelian neto, barang tersedia untuk dijual, dan persediaan akhir. Nah, di sini poin A dan poin B beserta poin 1, 2, 3, dan 4 itu diakui dalam laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial, sehingga tidak diperlukan koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Nah, selanjutnya untuk poin C yaitu laba bruto yang didapatkan dari pengurangan poin A dan poin B. Nah, di sini juga diakui dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, sehingga tidak diperlukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Baiklah, selanjutnya poin D terkait dengan beban usaha yang terdiri dari yang pertama, gaji atau upah, dan poin kedua yaitu tunjangan PPh pasal 21. Nah, kedua beban usaha ini diakui baik dari laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, sehingga tidak diperlukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Selanjutnya, poin ketiga yaitu PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini diakui dalam laporan keuangan fiskal, tetapi tidak diakui, maksud saya diakui dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal, sehingga diperlukan koreksi fiskal positif. Selanjutnya, poin ke-4, 5, 6, 7, dan 8, yaitu tunjangan dalam bentuk uang, tunjangan premi asuransi, iuran pensiun ke dana pensiun, tunjangan hari raya, dan uang lembur, itu diakui baik dalam laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal, sehingga tidak diperlukan koreksi fiskal positif dan negatif. Selanjutnya, poin ke-9 yaitu pengobatan yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pengobatan cuma-cuma. Nah, di sini diakui dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal, sehingga diperlukan koreksi fiskal positif. Nah, untuk poin B dan C, yaitu pengobatan penggantian dan pengobatan tunjangan, itu diakui dalam laporan komersial dan laporan keuangan fiskal, sehingga tidak diperlukan koreksi fiskal positif maupun negatif. Baiklah, selanjutnya yaitu beban usaha poin ke-10, imbalan dalam bentuk natura. Nah, di sini diakui dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal, sehingga diperlukan koreksi fiskal positif. Selanjutnya yaitu perjalanan dinas pegawai, biaya seminar, diklat, dan lain-lain, dan uang saku pegawai seminar itu diakui dalam laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial, sehingga tidak diperlukan koreksi fiskal positif dan negatif. Selanjutnya, poin ke-14 yaitu kendaraan dinas. Nah, di sini diakui dalam laporan keuangan komersial. Namun, pada laporan keuangan fiskal hanya diakui sebesar 50% saja, sehingga diperlukan koreksi fiskal positif sebesar 50%. Selanjutnya yaitu uang pesangon dan beban bunga. Nah, di sini diakui dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, sehingga tidak diperlukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, poin ke-17 yaitu sanksi perpajakan. Nah, di sini diakui dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal, sehingga diperlukan koreksi fiskal positif. Selanjutnya, beban usaha poin ke-18 yaitu beban promosi yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu daftar nominatif yang berhubungan dengan usaha dan yang tidak berhubungan dengan usaha. Nah, untuk yang berhubungan dengan usaha itu diakui baik secara komersial maupun fiskal, sehingga tidak diperlukan
koreksi fiskal positif dan negatif. Nah, untuk yang tidak berhubungan dengan usaha, itu hanya diakui dalam laporan keuangan komersial, sehingga diperlukan koreksi fiskal positif. Selanjutnya, poin ke-19 sampai 21 yaitu beban alat tulis kantor, beban listrik, air dan telepon atau utility, dan beban pajak daerah dan PBB itu diakui baik secara fiskal dan komersial, sehingga juga tidak diperlukan koreksi fiskal positif dan negatif. Nah, selanjutnya beban usaha poin ke-22 yaitu sumbangan, itu hanya diakui dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal, sehingga diperlukan koreksi fiskal positif. Selanjutnya, poin E, yaitu laba usaha yang didapatkan dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha, atau poin C dikurangi dengan poin D. Nah, di sini diakui oleh laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Namun juga tetap diperlukan koreksi fiskal positif apabila ada nominal yang tidak sesuai atau tidak sama. Baiklah, terima kasih Saudari Rahma atas pemaparannya. Perkenalkan, saya Nurawani Etivarianti dengan NIM 0603 1282025445 dari kelas Palembang. Di sini saya akan memaparkan contoh pembahasan soal kasus rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini kami ada contoh yaitu PT Abadi Jaya Aman Selalu atau bisa kita singkat dengan PT AJS. PT AJS ini bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. Nah, PT AJS ini merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Nah, di sini kami mempunyai informasi dan data laporan keuangan komersial PT AJS pada 2019 sebagai berikut. Yang pertama, ada penjualan. Penjualan ini sudah termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200.000, harga belum termasuk PPN sebesar 1.250.000. Yang kedua, ada persediaan pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 200.000. Yang ketiga, ada pembelian sebesar 1 juta rupiah. Yang keempat, ada persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 720.000. Nah, kemudian ada beban operasional. Nah, yang pertama ada gaji sebesar 55.000, yang kedua ada tunjangan transport karyawan sebesar 45.000, yang ketiga ada beban makan kantor sebesar 6.000, yang keempat ada beban pengobatan ditanggung perusahaan sebesar 20.000, kemudian ada beban training karyawan sebesar 15.000, ada beban seragam satpam sebesar 12.000, kemudian ada beban sanksi administrasi pajak sebesar 10.000, ada beban bunga pinjaman sebesar 7.000, cadangan penghapusan piutang sebesar 5.000, beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif sebesar 10.000, beban listrik dan telepon kantor sebesar 24.000, PBB dan bea materai sebesar 3.000, penyusutan aset tetap sebesar 40.000, premi asuransi kebakaran pabrik sebesar 10.000, bantuan untuk panitia HUT RI sebesar 5.000, dan yang terakhir sumbangan ke Panti Asuhan Amelia sebesar 8.000. Kemudian ada pendapatan lain-lain. Yang pertama ada sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPh sebesar 9.800. Kemudian ada keuntungan selisih kurs sebesar 5.000. Penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan sebesar 5.000, jasa giro bank semesta sebelum dipotong PPh sebesar 2.000, penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPh sebesar 1.000, kemudian laba neto penjualan dari Malaysia sebelum dipotong pajak penghasilan negara sumber sebesar 20% sebesar 200.000. Baiklah, saya Nugrahani dengan NIM 0603128025-026 akan melanjutkan penjelasan terkait dengan jawaban kasus rekonsiliasi fiskal nomor 1. Di sini kita telah menemukan data terkait dengan rekonsiliasi fiskal itu sendiri. Namun untuk rekonsiliasi fiskal ini sendiri tidak semua akun akan kita rekonsiliasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwasanya hanya terdapat beberapa akun yang akan kita rekonsiliasi dan melihat dari tabel yang disajikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi fiskal, kita akan menuliskan terlebih dahulu yang namanya identitas.
jelas. Yang pertama yaitu identitas kita tuliskan terkait dengan nama perusahaan yang akan kita rekonsiliasi, kemudian diberikan keterangan yaitu rekonsiliasi fiskal, dan kemudian periode akuntansi rekonsiliasinya itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan rekonsiliasi fiskal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara kita melakukan rekonsiliasi fiskal untuk PT AJS sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya itu sendiri. Nah, di sini kita awal dengan membuat tabel, diawali dengan keterangan, catatan menurut komersial, koreksi yang akan kita lakukan, baik itu positif maupun negatif. Di sini catatan menurut fiskal dan keterangan acuan kita melakukan rekonsiliasi fiskal itu sendiri. Di awal dengan akun penjualan, di sini ternyata tidak ada keterangan untuk kita melakukan koreksi baik dari soal maupun dari acuan tabel. Jadi di sini tetap sama menurut komersial maupun fiskal. Lanjut di sini HPP ternyata perlu kita lihat di sini terdapat yang namanya koreksi fiskal berupa negatif untuk persediaan akhir. Ini mengacu pada PPh pasal 10 ayat 6. Karena dalam penghitungan pajak metode LIFO itu sendiri tidak diakui dan sekarang menggunakan metode FIFO sesuai dengan soal, sehingga di sini koreksi fiskal negatif itu mengurangi dan sebesar 20 juta rupiah. Kita selisihkan menurut komersial dan koreksi sehingga didapatkan 700 juta rupiah. Dan di sini kita mengetahui penghasilan bruto dari komersial dan fiskal itu terdapat perbedaan. Nah, lanjut di sini kita ke beban operasional itu sendiri. Nah, di dalam beban operasional ini dari hal yang akan kita koreksi itu di beban pengobatan yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, beban pengobatan yang ditanggung perusahaan ini tidak diakui dalam pencatatan pajak itu sendiri sehingga kita harus melakukan koreksi. Nah, koreksinya ini bersifat positif karena akan menambah penghasilan kita itu sendiri. Jadi, di sini ketika menurut catatan fiskalnya habis, dan ini kita mengacu pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh itu sendiri. Sama halnya dengan beban sanksi administrasi pajak, cadangan penghapusan piutang, itu sama halnya untuk kita lakukan koreksi fiskal yaitu bersifat positif. Nah, di sini beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif. Untuk membuat beban jamuan ini diakui dalam pajak, tentunya kita harus melakukan yang namanya koreksi. Nah, koreksi di sini bersifat positif juga sesuai dengan surat edaran 27/PJ-22/1986. Nah, beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif ini artinya bagaimana kita membuat daftar hal-hal yang dibutuhkan ketika kita melakukan penjamuan terhadap perusahaan itu sendiri ataupun orang. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu beban listrik dan telepon itu tidak dilakukan rekonsiliasi, namun di sini penyusutan aset tetap dilakukan rekonsiliasi, di mana untuk penyusutan aset tetap ini rekonsiliasinya itu diakui dengan metode garis lurus dan terjadi koreksi sebesar 5 juta rupiah dan kita tuliskan di dalam koreksi fiskal positif sesuai pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPh. Dilanjutkan yang selanjutnya itu bantuan dan sumbangan itu juga dilakukan rekonsiliasi dan koreksi positif sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Dilanjutkan dengan sewa kendaraan, Books VA Sejahtera ini ternyata dilakukan rekonsiliasi juga karena tidak diakui dalam pencatatan itu sendiri sehingga kita rekonsiliasi sebesar 200 dan menurut pasal 23 Undang-Undang PPh itu sendiri. Dilanjutkan dengan jasa giro, bank semesta dan penghasilan bunga deposito ini bersifat final sehingga ternyata terjadi koreksi. Dia bersifat negatif sebesar 2 juta dan 1 juta rupiah menurut PPh pasal 4 ayat 2. Sehingga kita temukan dengan penghasilan kena pajaknya menurut catatan komersial sebesar
Rp717.800.000 dan menurut catatan fiskal sebesar Rp758 juta. Artinya di sini kita menemukan ternyata terjadi selisih antara catatan komersial dan fiskal. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan kedua, yakni menghitung PPh pasal 29 sendiri, kita harus terlebih dahulu menghitung pajak terutang dan kredit pajak. Untuk perhitungan PPh terutang ini didapatkan dari PPh pasal 31E, di mana sebuah badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar dan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto hingga 4,8 miliar akan dikenakan tarif 50% dikali 25%. Dalam hal ini, PT Abadi Amanjaya Selalu yang mempunyai penghasilan bruto sebesar 750 juta, yang mana tidak melebihi 50 miliar, dan penghasilan kena pajaknya sebesar 758 juta, yang juga tidak melebihi 4,8 miliar, maka dikenakan tarif 50% dikali 25%, sehingga didapatkan 50% dikali 25%, dikali penghasilan kena pajaknya sebesar 758 juta dan didapatlah 94.750.000. Untuk perhitungan kredit pajak, kita terlebih dahulu menghitung PPh pasal 22 yang mana sebesar 3 juta. Ini didapatkan dari tarif 1,5% atas penjualan yang diterima oleh instansi pemerintah, yakni 200 juta. Dan PPh pasal 23 sebesar 200.000 didapatkan dari tarif 2% dikalikan biaya sewa kendaraan, yakni 10 juta. Untuk PPh pasal 24 kredit pajak maksimal di Malaysia sebesar 25 juta didapatkan dari perhitungan 200 juta per 758 juta dikali 94.750.000. Untuk PPh pasal 25 sebesar 60 juta didasarkan atas perhitungan dari keterangan yakni dikatakan PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak tiap bulan, yakni sebesar 5 juta selama tahun 2019. Jadi 5 juta dikali 12 bulan maka didapatkan 60 juta. Lalu PPh pasal 22, 23, 24, dan 25 ini dijumlahkan sehingga menghasilkan kredit pajak sebesar 88.200.000. Terakhir, pajak terutang sebesar 94.750.000 dikurangi kredit pajak 88.200.000, didapatlah PPh kurang bayar atau PPh pasal 29 sebesar 6.550.000. Dengan demikian, PT Amanjaya Selalu wajib melunasi sisa kekurangan pembayaran PPh badan terutang tahun pajak 2019 sebesar 6.550.000 maksimal sebelum SPT tahunan PPh badan dilaporkan. Baiklah, dari materi yang kami paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, wajib pajak hanya perlu membuat satu pembukuan yang didasari oleh sak etap, tetapi disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Dan rekonsiliasi fiskal ini juga merupakan suatu proses penyesuaian laporan laba rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, sehingga diperoleh laba rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk 1 tahun tertentu. Baiklah, saya mewakili kelompok saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari segi pengucapan, pengetikan ataupun penyampaian yang kami lakukan. Kami harap materi yang telah kami buat ini bisa dimengerti dengan mudah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.